sekalian, angin segar insya Allah mendatangi bumi pertiwi Indonesia tercinta. Insya Allah, ya. 10 tahun di bawah kepemimpinan Jokowi, insya Allah detik-detik daripada persidangan MK akan mengembalikan marwah MK kepada kitohnya atau backbone to the kitoh of the MK, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ya betul, bukan mahkamah kalkulator, bukan mahkamah keluarga. Ya, saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ya, saya ingin mengingatkan kembali walaupun agak terlambat. Tanggal 3 April 2024 yang lalu seharusnya kita merayakan kembali proklamasi kita yang kedua, ya, bahwa 3 April 1950 seorang anak bangsa yang seharusnya ditiru oleh Joko Widodo, yaitu Muhammad Natsir, telah, ya, mengeluarkan satu mosi integral, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Kita doakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sebagai putra terbaik bangsa yang dihadiahkan jabatan sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia, dikatakan sebagai pencetus proklamasi yang kedua oleh Muhammad Hatta, akan diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dan kita bangsa tidak akan menjadi bangsa yang durhaka karena tidak lurus kepada cita-cita bangsa negara Indonesia. Betul. Saudara-saudaraku sekalian, saya sebenarnya hari ini belum mengikuti ini persidangan, tapi sudah tahu agendanya apa, ya, bahwa kita sudah mengetahui sidang telah berlangsung. Menurut kami sesuai pelan-pelan dengan keinginan dan harapan bangsa Indonesia yang mencintai kejujuran, menghendaki lahirnya sebuah pemilu yang jujur dan adil, bebas dan rahasia, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar seharusnya memenangkan kontestasi tersebut. Bapak Ibu sekalian, Anda mungkin sudah mendengarkan 4 orang menteri di kabinet Joko Widodo yang sudah dipanggil ke MK, yaitu Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ya, kemudian Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani, dan yang keempat ini yang paling ngeri-ngeri sedap, yaitu Menteri Sosial. Ya, meskipun saya belum membaca ini karena kita juga banyak urusan lain, ya, tetapi urusan yang paling penting adalah tentang negara ini, bahwa ternyata katanya pertanyaan-pertanyaan daripada hakim-hakim kita ini masih sangat normatif. Apakah normatif jelek? Enggak dong. Normatif memang seharusnya karena berdasarkan norma, ya. Kita harus terus melakukan upaya-upaya untuk menyokong, mendukung, membackup para hakim MK sehingga mereka tetap mempunyai keberanian untuk tetap on the track sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of constitution. Betul? Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jangan pernah hilangkan pandangan bahwa sudah terjadi pengkhianatan kepada demokrasi, ya, bahwa Jokowi memang harus terus-terusan diberisikin karena apa yang dilakukannya sudah sangat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, ada beberapa hal untuk menjadi ciri bahwa sudah terjadi pengkhianatan kepada demokrasi, sudah terjadi pemilu yang tidak jurdil, yaitu pertama bahwa nepotisme terjadi dengan mengikut sertakan kekuatan kepresidenan. Betul. KPU tidak lagi menjadi suatu badan yang independen. Ya, kita dengar kemarin dalam sebuah persidangan, Ketua KPU mengatakan mengapa mereka menerima pencalonan dari pendaftaran pencalonan daripada Gibran karena ada surat dari presiden. Padahal presiden itu siapa? Bapaknya toh, bapaknya sendiri, ya wajarlah. Nah, jadi alasan ini sungguh suatu alasan, ya sudahlah. Karena itu saya kira tidak heran apa yang disampaikan oleh pengamat politik Bapak Profesor Rias Rasid. Ini dengarkan, ya. Ini dengarkan. Saya kemarin mengatakan Indonesia tanpa Jokowi. Bro, kita ulang lagi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian,
saya ingin Anda semua kembali ya kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional, oke? Karena kita tahu ini kekuatan daripada pemerintahan hari ini di backing oleh segala lini. Ya, bayangkan untuk pemilu mereka mengerahkan update, mereka mengerahkan segala macam kekuatan termasuk di dalamnya adalah aparat. Ya, jangan heran mereka melakukan pelantikan secara massal pejabat daerah yang arahnya adalah untuk mengarahkan kemana arah pemilihan ini. Ya, lalu pejabat tersebut mengarahkan orang di bawahnya. Inilah yang dimaksud dengan terstruktur, masif dan sistematis itu, yang tentu saja akan dibantah habis-habisan oleh komandannya, yaitu Yusril Iza Mahendra and the gang. Betul? So, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan perjuangan ini masih panjang. Koordinasikanlah satu dengan yang lain. Jika hari ini masih sebanyak ini, usahakan lebih banyak lagi. Ya, saya ingin mengatakan bukan di sini tempat kita, di sana, di MK. Bawa poster Anda di depan MK. Itu bukan pelanggaran hukum. Saya ingin mengatakan kepada aparat, siapapun Anda, baik intel maupun siapa, dengar baik-baik. Hak menyatakan pendapat di muka umum adalah hak rakyat Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau kalian sampai ya melarang kami untuk menyampaikan pendapat kami di muka umum, sesungguhnya Anda lah yang kurang ajar. Ya, saya ingin mengatakan tegak berdirilah sebagai aparat negara, mengayomi, melindungi, serta melayani masyarakat. Ingat baik-baik, saya ulang berkali-kali, Anda punya anggaran sebesar 114 triliun, terbesar ketiga selain kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, jangan sekali-kali gunakan untuk membackup pemerintah. Kalian milik rakyat, dibayar dari uang kami. Betul? Oleh karena itu, rakyat semakin cerdas. Tidak usah menjadi bayang tari negara, jadilah bayang tari rakyat. Jika negara yang dimaksud adalah pemerintah atau rezim. Sekali juga kami mengatakan, Bapak Listio, mohon maaf ya, kita sudah terang-terangan saja. Konon kabarnya Anda dititipkan oleh Pak Jokowi pada pemerintahan berikutnya, pemerintahan rasa-rasa, karena belum ada pemerintahan yang ditetapkan sampai hari ini. Oleh karena itu, jangan karena Anda dititipkan, Anda akan mengorbankan dan menghambakan diri Anda untuk rezim Jokowi. Merdeka! 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 Saya kira demikian saja. Nanti kita akan mendengarkan pimpinan kita. Ada Bapak Jenderal Sunarko di sana. Bapak, kami sangat butuh agar kami dipimpin. Kami ingin sekali negara Indonesia ini selamat. Untuk yang kedua kalinya kita memproklamirkan negara kesatuan Republik